Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol transaksi konkuren. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rabiatun Nisa, dan mungkin langsung saja kita ke pembahasan. Nah, di sini ada latar belakang secara singkat di mana transaksi dalam sistem basis data perlu konsisten dan otomik. Transaksi konkuren menimbulkan konflik seperti dirty read, loss update, dan lain-lain. Dalam hal ini, kontrol diperlukan untuk integritas dan prinsip ACID. Nah, ACID ini yaitu automaticity, konsistensi, isolation, dan durability, yang merupakan bagian dari isolasi transaksi yang sangat bergantung pada teknik kontrol konkuren. Nah, deskripsi secara singkatnya di mana bertujuan menjaga transaksi tetap mengikuti prinsip ACID tadi, kemudian diperlukan dalam sistem multi-user dan terdistribusi, kemudian protokolnya ada MOCC, 2PL, dan OCC. Kemudian ada masalah umum yang terjadi dalam transaksi konkuren, yaitu yang pertama ada unrepeatable read, yang terjadi saat sebuah transaksi membaca data yang sama lebih dari satu kali dan mendapatkan hasil berbeda karena data telah diubah. Nah, diubah ini bisa diupdate atau dihapus oleh transaksi lain yang berjalan di antara dua pembacaan tersebut. Kemudian ada loss update. Nah, ini terjadi ketika dua transaksi membaca data yang sama secara bersamaan dan kemudian memperbaruinya. Akan tetapi data hasil perbarui dari salah satu transaksi tertimpa oleh transaksi lain tanpa disadari. Kemudian yang ketiga itu dirty read. Nah, dirty read ini terjadi saat sebuah transaksi membaca data yang telah diubah oleh transaksi lain. Akan tetapi perubahan tersebut di-commit atau belum pasti berhasil. Kemudian yang selanjutnya phantom read. Nah, ini terjadi saat hasil query sebuah transaksi berubah karena transaksi lain menyisipkan atau menghapus basis data yang relevan selama eksekusi transaksi berlangsung. Nah, itu penjelasan singkat mengenai masalah umum yang terjadi dalam transaksi konkuren. Kemudian yang selanjutnya itu ada metode kontrol transaksinya. Nah, metode ini ada 3 di sini, saya tentukan 3. Yang pertama ada two-phase locking. Nah, ini merupakan protokol konkuren. Protokol konkuren yang membagi eksekusi transaksi menjadi 2 fase utama, yaitu ada fase pengambilan kunci atau going phase dan fase pelepasan kunci atau sinking phase. Nah, kemudian ada timestamp ordering. Nah, ini tuh merupakan metode kontrol konkuren yang menentukan urutan transaksi berdasarkan penanda waktu yang diberikan saat transaksi dimulai. Kemudian yang ketiga ini, optimistic concurrency control. Nah, ini tuh merupakan metode yang tidak menggunakan penguncian saat transaksi berjalan, melainkan mengasumsikan bahwa konflik jarang terjadi. Kemudian ada deadlock dan penanganannya. Yang pertama itu ada pencegahan. Nah, deadlock ini dicegah sejak awal dengan merancang sistem agar tidak memenuhi salah satu dari 4 kondisi deadlock, yaitu ada mutual exclusion, hold and wait, no preemption, dan circular wait. Untuk kelebihannya itu dari pencegahan ini adalah sangat efektif mencegah deadlock. Akan tetapi dia itu kurang fleksibel dan tidak efisien. Seperti itu. Nah, penanganan selanjutnya itu ada penghindaran. Nah, penghindaran ini yaitu deadlock tidak dicegah secara mutlak, tapi sistem akan menghindari keadaan yang dapat mengarah pada deadlock dengan menganalisis kemungkinan konflik sebelum mengizinkan transaksi mengakses sumber daya. Nah, untuk kelebihannya dia itu mengurangi deadlock tanpa mematikan fleksibilitas transaksi. Tapi untuk kekurangannya itu masih memungkinkan menyebabkan transaksi dibatalkan berulang kali, terutama jika sistem itu sangat-sangat sibuk. Kemudian yang ketiga itu deteksi dan pemulihan. Dalam deteksi dan pemulihan ini, sistem mengizinkan deadlock terjadi. Akan tetapi,
memiliki mekanisme untuk mendeteksi dan memulihkan kondisi tersebut secara otomatis. Kalau untuk kelebihannya, paling fleksibel karena tidak menghambat transaksi berjalan normal dan cocok untuk sistem besar dan dinamis. Kalau untuk kekurangannya, biaya pemantauan dan deteksi tinggi serta pemulihannya itu bisa sangat mahal karena transaksi dapat dibatalkan setelah melakukan sebagian pekerjaan. Nah, ini ada contoh kasus dalam penelitian dilakukan Januari 2021 terkait e-commerce microservice plus OCC itu terkait database itu. Dia ketika menggunakan OCC ini, database-nya itu tetap sinkron meski scalingnya tinggi. Jadi kesimpulannya sederhananya itu ketika menggunakan OCC itu mencegah konflik data terjadi. Nah, OCC ini itu adalah Optimistic Concurrency Control tadi. Nah, jadi yang microservice ini itu dia berjalan di platform Kubernetes. Nah, setiap layanan diisolasi dan berkontribusi asinkron melalui event bus, sehingga terjadi duplikasi data antar database layanan ketika sistem melakukan scaling dan konkursi tinggi. Jadi dalam penelitiannya itu, untuk mencegah hal tersebut, diterapkanlah OCC ini. Nah, OCC dengan hasil nilai data tetap sinkron di seluruh database meskipun terjadi scaling dan konkursi tinggi tadi. Jadi, hasil dari penelitiannya itu tidak terjadi konflik walaupun event dieksekusi secara tidak berturut-turut karena OCC ini memastikan integritas data sebelum dikomit. Jadi sederhananya OCC-nya itu mencegah konflik datanya terjadi. Nah, di sini tak ada tantangan dalam implementasinya. Yang pertama, trade-off versus performa, kemudian kompleksitas tinggi, skalabilitasnya juga tinggi, dan konsistensi global atau sistem terdistribusi. Jadi kesimpulannya, kontrol konkuren itu sangat penting untuk menjaga integrasi data. Kemudian itu ada banyak metode dan pendekatan tersedia. Hasilnya itu tantangan muncul di sistem modern. Dan tadi terkait kasus yang dilakukan Januari, hasil penelitiannya itu OCC itu terbukti efektif dalam praktik nyata. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat terkait kontrol transaksi konkuren. Terima kasih.